Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ya. Ini kita masuk prediksi hari kedua tentang teori bilangan. Tanggal ujian kita tanggal 5 atau tanggal 6 ya? Kalau nggak salah ada perubahan ya? Tanggal 6 kayaknya ya. Hari Kamis. Sudah dengar suara saya di situ kira-kira? Sudah ya? Oke, sudah. Oke, jadi teori bilangan ini ada beberapa materi yang sering muncul ya. Yang pertama ini harusnya sudah dicoba tadi ya. Tentukan suatu bilangan asli n. Jadi, bilangannya bilangan asli. Sehingga bentuk ini merupakan bilangan kuadrat sempurna. Ya. Ya, banyak cara ya menjawab ini. Salah satunya yang paling sering sih begini nih. Ya, yang paling sering ya. Kita nyatakan aja bilangan ini n dikali n plus 18 plus 2 merupakan bilangan kuadrat sempurna. Jadi ruas kanan kita nyatakan bentuk kuadrat sempurna, misalnya pakai k kuadrat ya. Nah, seperti ini ya. Ini yang paling sering. Nah, kalau seperti ini nanti biasanya nih kali ke dalam ya. N kuadrat tambah 18n tambah 2 sama dengan k kuadrat. Lalu kita mau mengupayakan nanti ini kuadratnya dengan kuadrat dekat. Bisa ya. Tapi ini jangan ada n dulu ini harus konstanta nih. Supaya tidak ada n tentu kita gunakan yang namanya kuadrat sempurna, melengkapkan kuadrat sempurna. Tentu rumus ini adalah n ditambah setengah dari sini ya. Setengah dari 18, 9 kuadrat. Nah, ini kalau dikuadratkan n kuadrat tambah 18n, ada lebihnya 9 kuadrat atau 81. Maka di sini dikurangi 81 gitu. Tambah 2 sama dengan k kuadrat. Oke. Nah, ini sudah konstanta kan? Nah, gitu. Jadi harus nanti kan konsep pemfaktoran di aljabar ruas kiri kalau bisa pemfaktoran perkalian, ruas kanan konstanta, itu konsepnya. Bentuk seperti ini. Ini kan menjadi n tambah 9 kuadrat dikurang 79 ya. Ya, sama dengan k kuadrat. Nah, ini biar bisa difaktorkan, k kuadrat tidak ke kiri gitu. N plus 9 kuadrat kurang k kuadrat sama dengan 79. Dah, tinggal kita faktorkan. Ya, kalau difaktorkan berarti selisih kuadrat. N tambah 9 ditambah k dikali N tambah 9 kurang k sama dengan 79. Nah, tinggal cari faktornya. 79 berapa kali berapa nih? Prima nggak ya? Ya, prima ya. Cara membuktikannya kemarin kita ada tuh di rekaman video juga ada. Rekaman videonya kalau sudah ditonton semua. Kalau ini prima, coba akarkan. Namanya teorema Eratosthenes ya. Eratosthenes ya. Akar 79. Itu kira-kira 8 ya. Kalau 9 8, sekian. Nah, kita bagi aja 79 dengan semua bilangan prima di bawah 8. Kalau dengan 2 tentu dia tidak habis ya. 79. Jadi 2 tidak membagi habis. Nah, berapa lagi di bawah 8? 3 ya. 3 nggak habis ya. 7 tambah 9 kan dia 16. Bukan kelipatan 3. 5. Tentu tidak habis ya. Karena dia tidak 0 atau 5. 7. Kalau 7 ini manual aja sih. Ya tidak habis ya. Ini kan 77.
berarti prima. Ya, jadi 79 prima. Ini hanya mengulang sedikit ya tentang Eratosthenes yang pernah kita bahas. Karena prima tentu lebih besar yang ruas kiri. Kita kan di sini N asli ya. K juga anggap asli di sini. Ini 79 kali 1. Nah, maka kita buat N tambah 9 tambah K sama dengan 79. Dan N tambah 9 kurang K sama dengan 1. Ini kita eliminasi. Yang kita butuhkan di sini adalah N. Maka kita menghilangkan K. Kita ditambah ya. Kalau ditambah, K-nya habis. Ini berarti 2N tambah 18 sama dengan 80. 2N sama dengan 80 kurang 18. 64 ya. Salah. Bukan. 62 ya. Ya, berarti N sama dengan 31. Oke. Ya, hanya ini solusinya. Saya ada cara lain nih. Selain ini. Nah, ini cara satu kita anggap ya. Cara dua, seperti ini. Bentuk ini ya. N dikali N ditambah 18 plus 2. Langsung aja dong, sekarang itu dalam bentuk N juga. Ditambah berapa kuadrat gitu. Nah, di sini kita cari aja angka berapa yang memungkinkan. Tapi jangan lebih dari setengah dari ini. Jangan lebih ya. Nah, di bawahnya. Ini setengahnya kan 9. Di bawahnya berapa? 8 ya. Dia harus genap. Kenapa genap? Karena paritas. Ini kan genap nih dua nih. Oke. Nah, ini lebih mudah nih. Coba kita kalikan. N kuadrat tambah 18N tambah 2. Sama dengan ini N kuadrat tambah 16N tambah 64. Nah, ini habis N kuadratnya. Ya. 18N kurang 16N kan 2N. 64 kurang 2, 62. Iya 62. Dapat N sama dengan 31 lebih cepat ya. Oke. Tapi yang ini yang umum ini sih dipakai orang ya. Oke, itu nomor 1. Ada pertanyaan sampai di sini kira-kira? Kirim dulu ke grup. Mana grupnya? Ya, ini sih mudah ya. Tidak ada pertanyaan. Kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 2. Tentukan. Ya, ini dia. Tentukan semua bilangan prima PQ. Jadi PQ itu bilangan prima. Yang memenuhi P kurang Q dan PQ kurang Q. Keduanya merupakan bilangan kuadrat. Tinggal kita misalkan aja ya. Kita misalkan dia bilangan kuadrat. Oke. Nah, jadi kita misalkan aja P kurang Q itu bilangan kuadrat, misalnya A kuadrat. Dengan P dan Q prima ya. Yang kedua, PQ kurang Q juga bilangan kuadrat, B kuadrat. Nah, sampai sini kira-kira mau kita apain? Ya, ini mudah kita lihat sebenarnya bentuk yang kedua ini nih. Ini kan P bilangan prima, Q prima. Ini bisa difaktorkan. Q dikali P kurang 1 sama dengan B kuadrat. Ya.
dengan P, Q, elemen bilangan prima. Nah, jadi gini nih. Q itu kan bilangan prima. Supaya menjadi bentuk kuadrat pasti ya P kurang 1 itu harus ada Q juga ya. Karena Q kali Q kan Q kuadrat. Nah, Q kali suatu bilangan prima lain gitu. Q kali bilangan prima kuadrat. Misalnya enggak mesti prima sih karena P kurang 1 ya. Nah, suatu bilangan lain misalnya K kuadrat gitu. Kenapa? Karena ketika Q kali Q kuadrat dikali K kuadrat kan tentu adalah bilangan kuadrat. Oke. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi dari sini kira-kira adakah solusi untuk bilangan prima dikurangkan itu menjadi perkalian bilangan prima dengan bilangan kuadrat? Ya. Sebenarnya mudah dilihat ini pasti satu-satu solusi. Ya, Q itu 3, kembali. Q itu 2, yang ini adalah 3. P itu 3. Gitu. Ya, karena gini kita lihatnya nih. Kalau dia misalkan tidak 2, Q-nya, ini ganjil. Ini juga ganjil. Ya. Itu akan sulit menemukannya. Ya. Atau boleh juga ini kita masukkan ke persamaan pertama ya. Kan kita punya tadi P kurang 1 sama dengan Q kali K kuadrat. Berarti P sama dengan Q kali K kuadrat. Masukin nih, substitusi coba. P kurang Q sama dengan A kuadrat. P-nya ganti ini. Q K kuadrat kurang Q sama dengan A kuadrat. Nah, ini kita keluarkan Q-nya. K kuadrat kurang 1 adalah bilangan kuadrat. Nah, dengan Q harus bilangan prima, K kuadrat kurang 1 juga suatu bilangan prima ya. Jadi P dan Q adalah 3,2, satu-satunya solusi. Kalau misalkan ini kita masukin lagi kemari, K kuadrat kurang 1 harus ada unsur Q dikali suatu bilangan kuadrat yang lain, misalnya M kuadrat. Ini pindah kemari, K kuadrat kurang QM kuadrat sama dengan 1. Jadi melebar ya. Nah, jadi ditebak aja langsung kalau soal ini ya. Udah jelas Q-nya 2, P-nya 3. Karena 3 kurang 1, 2. Cocok ya dengan 2 kuadrat. Kalau yang lain misalnya deh kita ambil yang lain. Mau berapa? Ini 5. Ini misalnya 7. 7. 7 kurang 1. Itu kan 6. Nah, tidak ada dia. Ya. Bilangan prima dikurang 1. Pasti kelipatan 6. Nah, kenapa? Karena bilangan prima ini nggak perlu kita tulis yang ini ya. Kita hapus saja. Nah, jadi gini. Bilangan prima yang lebih besar dari 3
itu dapat dinyatakan oleh 6P tambah 1 atau 6P kurang 1. Nah, jadi ketika kita buat Q dikali P kurang 1 sama dengan B kuadrat. Anggap saja kita pakai yang ini. Ini menjadi 6P tambah 1 kurang 1 sama dengan B kuadrat. Maka Q, nah ini menjadi 6P. Nah, sementara 6 kan bukan bilangan kuadrat. Gitu. Ya. Kalau ganti yang ini. Q dikali P kurang 1 sama dengan B kuadrat. Q dikali 6P kurang 1. Jadi Q kali 6P kurang 2 P kuadrat. Yang lebar dia. Ya, gitulah kira-kira ya. Jadi ini kita langsung tebak aja. P-nya 3, Q-nya 2. Langsung ke nomor 3 dulu. Nah, ini soalnya unik nih. Hasil kali semua faktor positif. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5, 5 dikali 5 pangkat 7, yang merupakan kuadrat sempurna dapat dinyatakan sebagai ini. Jadi 2 pangkat A dikali 3 pangkat B dikali 5 pangkat C adalah hasil kali ya. Semua faktor positif ini. Nah, kalau misalnya ya yang pernah kita pelajari banyak faktor positif. Dari bilangan ini 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5 dikali 5 pangkat 7. Itu kan caranya kemarin pangkatnya tambah 1 ya. Kalau sudah prima. Faktor prima ini ya basisnya. Nah, ini tentu banyak sekali ya, banyak faktor positifnya. 3 tambah 1 dikali 5 tambah 1 dikali 7 tambah 1. Nah, ini bisa dihitung ya. Ini kalau banyak faktor positif. Nah, sekarang masalahnya hasil kali semua faktor positif yang merupakan kuadrat sempurna. Nah, jadi ada syarat kuadrat sempurna. Ya. Nah, jadi kalau kuadrat sempurna berarti cuma ada dia yang kalau untuk duanya 2 pangkat 0, 1 kan boleh. Dan 2 pangkat 2 yang merupakan kuadrat sempurna. Sementara untuk yang 3 itu yang bisa adalah 3 pangkat 0, 3 pangkat 2 sama 3 pangkat 4. Ya. Ini bilangan kuadrat pasti. Kalau dia 5 pangkat 0, 5 pangkat 2, 5 pangkat 4, sampai 5 pangkat 6. Ini dia yang bentuk kuadrat. Kalau ditanya nanti, ada berapa banyak faktor positif bila yang merupakan kuadrat sempurna? Ya ini tinggal kita kalikan aja kan. Himpunan ini ya bisa dipasangkan dengan himpunan yang ini dan dipasangkan dengan himpunan yang ini. Jadi 2,0 pasangkan bisa ke 3 pangkat 0, 5 pangkat 0 atau ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini 3 kuadrat dan semuanya. Maka caranya tinggal dikalikan semua nih. Banyak faktornya 2 kali ini 3 kali 4. Ini ada 24. Ya. Jadi semuanya itu ada 24. Siapa yang 24? Banyak faktor positif yang merupakan kuadrat sempurna. Ini adalah banyak semua faktor positif
yang merupakan kuadrat sempurna. Nah, tapi pertanyaan bukan ini. Pertanyaannya dia hasil kali semua faktor positif. Jadi yang ada 24 angka itu, 24 bilangan itu, semuanya dikalikan. Ya, bisa dibayangkan ya. Oke, jadi gini aja, coba kita tuliskan aja satu persatu. Masing-masing untuk 2, 3, 5. Kalau 24 itu terlalu banyak. Untuk 2, itu kan kalau 2 pangkat 0 mungkin nggak perlu dihitung. Dia mulai dari 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2 itu nanti kan dia pasangannya ya, bisa ke 3 pangkat 0, 3 pangkat 2, sama 3 pangkat 4. Gitu ya. Berarti sebanyak 3. 1, 2, 3. 3 kali si 2-nya. Nanti ini masing-masing dipasangkan lagi dengan ini. 5. Ada 5-nya ada 4. Ya, ini bisa kemari 1, 2, 3, 4. Ya. Dikali 4. Nah, artinya untuk 2 pangkat 2 itu total angka di sininya 2 dikali 12, berarti 24. Oke, sekarang kita ke 3 ya, 3 pangkat 2. Dengan cara yang sama, 3 pangkat 2, ini kan dipasangkan dengan ini 2 ya, 2-nya dari pangkatnya 2. Kemari nih, ada 2 nih. Dikali ke 5 ada 4. Berarti 8 kali 2, 16. Sekarang 3 pangkat 4. 3 pangkat 4, betul di sini 4 ya, karena kan 4. 4 itu akan dikalikan dengan, ini 2 juga sama ya. 2 dikali 4. 4-nya ini 5. Berarti 8 kali 4, 32. Oke. Ya, jadi untuk yang ini 2 pangkat A, A-nya adalah 24. Nah, yang ini adalah 3 pangkat B. B-nya adalah tambahkan 16 tambah 32. 48. Untuk 5 pangkat 2 dengan cara yang sama. Berarti dia 2 dikali. 5 itu dia 5 pangkat 2 ya. Di sini 2 kali ketiganya 3. 2 kali 6, 12. 5 pangkat 2 berarti 5 pangkat 4. Berarti 4 ya. Ini sama pastinya ya. 2 kali 3. 6 kali 4, 24. Terakhir 5 pangkat 6. Berarti 6 dikali ini sama 2 kali 3. 6 kali 6, 36. Maka total untuk 5, si C itu jumlahkan semua. 36 tambah 24 tambah 12. 36 tambah 24, 60, 72. Maka yang ditanya A tambah B tambah C, sama dengan, tambahkan aja nih. 24 tambah 48, 72 tambah 72, 144. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa ya. Ya, itu soal nomor 3. Sekarang kita ke nomor berikutnya, nomor 4. Ya, nomor 4 ini tentang KPK dan FPB. Oke, kita
Ya, di sini banyak bilangan asli N yang memenuhi KPK dari N dengan 18 ditambah FPB dari N dan 18, hasilnya adalah N tambah 18 per 2. Oke. Nah, jadi soal-soal seperti ini biasanya kita selalu memisalkan FPB-nya ya. Jadi kita misalkan dulu FPB dari N dengan 18 itu sama dengan K. Jadi N kita misalkan juga suatu bilangan A dikali K. Ya. Kemudian 18 kita misalkan menjadi suatu bilangan B kali K. Dengan catatan FPB A dan B harus 1 kan gitu ya. Nah, kalau nggak 1 dia nggak akan K FPB-nya. Jadi FPB A dan B harus 1. Oke. Nah, sekarang kita tuliskan soalnya. KPK dari N18 ditambah FPB dari N18 sama dengan N tambah 18 per 2. KPK-nya, berarti kalau dia bilangannya itu AK dengan BK, itu KPK-nya tentu AB kali K ya. A dikali B kali K. Kalikan ini aja. AB dengan FPB-nya. Contoh gini deh. Suatu bilangan, misalnya M. 2 kali 3. N. 5 kali 3. Nah, berarti kan ini sebagai K di sini ya. Maka KPK dari MN tentu 2 kali 5 kali 3. Nah, 3-nya sekali aja itu. Itu dia. 30 ya. Kalau ini bilangannya berarti 6 dengan 15 ya. Oke. Ditambah FPB. FPB-nya tadi K. Nah, N-nya ganti. N-nya tadi AK. Tambah 18 per 2. Oke, sekarang kita gantikan aja dalam variabel A dan K. Berarti BK ini diganti 18. Ya. Di sini kita ada BK. Ini BK ganti berarti 18 ya. Berarti ini 18A tambah K sama dengan ini. Nah, ini kan dia pasti pecahan. Kita kali 2 semua ya. Ini 2-nya kali silang. 2 kali 18 jadi 36A tambah 2K sama dengan AK tambah 18. Nah, karena di sini bilangan asli N, maka semua bilangan asli ya, antara A, B, dan K. Atau bulat positif. Maka kita bisa buat pemfaktoran. Ini AK ya, kurang 36A kurang 2K sama dengan min 18 ya. Betul ya? AK kurang 36A kurang 2K sama dengan min 18-nya nyebrang. Jadi min 18. Oke. Nah, ini konsep pemfaktoran di aljabar. AK itu kan faktornya hanya A dikali dengan K. Oke. Nah, ini di sini minus 36A. Ini sudah ada A. Maka di sini minus 36 kan. Nah, sementara di sini min 2K. Berarti min 2. Nah, ini kalau kita kalikan AK kurang 36A kurang 2K tambah 2 kali 36, 72. Berarti kita kurangnya 72 ya, karena ada lebih. 2. Min 18. Nah, kita punya A kurang 2 dikali K kurang 36 sama dengan 72 kurang 18. 4, 54 ya. Oke. Ya, ini sudah bisa kita cari semua faktor dari 54. Oke.
Yang ditanyakan N. Nah, tapi tetap memperhatikan ini B ya, A, B. Semua kita cari. Ini kan dapat dari sini A dan K. B tetap diperhatikan, harus bulat atau asli ya. Nah, catatan di sini A, B, N harus elemen bilangan natural. Asli. Nah, misalkan 54 mau berapa? Ya. 54 itu bisa beberapa faktor ya. Misalnya 54 itu 1 kali 54. Dari sini, berarti A kurang 2-nya 1. Boleh ya. A kurang 2 sama dengan 1. Dan K kurang 36 sama dengan 54. Sama dengan 54. Jadi 1 kali 54. Dari sini dapat A-nya adalah 3. K-nya 54 tambah 36 berarti 90 ya. Nah, tetap harus tadi B-nya. Karena membuktikan ABN itu harus bilangan asli. Dari sini B sama dengan 18 per K. Oke. Nah, ya. Dari sini aja kita cek. B kan 18 per K. 18 per K-nya 90. Tentu tidak bulat, langsung tidak memenuhi. Ya, jadi kita punya kesimpulan begini. Tak mungkin pembagi ini lebih besar dari yang dibagi ya. Tidak akan bulat ya. Artinya begini, ketika tadi B kali K sama dengan 18, ya, K di sini kan ada K. Nah, pasti K itu, agar bulat, K itu lebih kecil atau sama dengan 18. Ketika lebih besar pasti salah. Jadi ketika di sini K-nya 90 udah pasti tidak memenuhi. Nah, yang lain, kasus yang lain misalnya 54. Ya. 2 kali, atau itu dibalik ya. 54 dengan 1 coba. Nah, kurang 2 sama dengan 54. Ini 1. Di A dapat 56 ya. K 37 ya. 37 ini masih lebih besar ya. Tidak memenuhi. Coba angka berapa lagi lah coba kira-kira masuk akal. K-nya jadinya lebih kecil 18. 9 kali 4. 9 kali 6 ya. Ya, tidak ada ya. Jadi kalau dicoba ini tidak ada jawabannya. Maka dicoba lanjutkan. Nanti ini jawaban kita memang tidak ada N yang memenuhi. Jadi banyak N sama dengan 0. Coba ya. Boleh dicoba lah. Coba untuk solusi K yang lain. Dibuktikannya harus dibuktikan sebenarnya. Karena ketika ini misalnya 2 aja lah. Ini pindah kemari 2 tambah 3 6, udah pasti di atas 18 kan? Kalau minus, wah, minus boleh ya di sini ya. Di sini boleh minus, tapi untuk A, B, K-nya harus positif. Coba kalau minus berapa? Gitu. Minus, ini bisa 2 kali 27 ya. Ini 2 kali 9 kali 3. Nah, kayaknya min 27 mendekati ya.
Coba misalnya. A kurang 2 sama dengan min 2. Nah, K kurang 36 sama dengan min 27. Nah, di sini K sama dengan 36 kurang 27, 9. Oke, mungkin bisa. Tapi di sini A 0 tidak memenuhi. Ya, tidak bilangan asli ya. Itu salah juga. Oke, itu. Ya, nomor 5 dan nomor 6 ada kemiripan. Ini kita gunakan algoritma Euclid. Ya, ini soalnya. Tentukan nilai terbesar N. Bulat. Ya, bulat. Berarti kalau bulat boleh positif, boleh negatif ya. Membagi ya N sehingga N tambah 12 membagi N kuadrat tambah N tambah 121. Ini biasa kita kemarin dengan Euclid ya. Caranya lebih mudah. Dengan Euclid. Caranya gini. N tambah 12 itu membagi habis. Ini boleh membagi habis. N kuadrat ditambah N tambah 121. Nah, caranya untuk mendapatkan ini, kita kurangkan ruas kanan dengan N tambah 12 atau kelipatan N tambah 12. Ya, jadi kita tulis sini N tambah 12 membagi habis N kuadrat tambah N tambah 121 dikurangin kelipatan dari N tambah 12. Terserah dikali berapa. Yang penting kuncinya, ruas kanan kita mau dapatkan konstanta. Artinya kita menghilangkan semua variabel-variabel N dan N kuadrat. Ya. Kalau kita kurangan bertahap, berarti kita matikan N kuadrat. Biar ada N kuadrat, ini kali berapa? N ya. Oke. Berarti N tambah 12 membagi habis ini. N kuadrat tambah N tambah 121 dikurang. Ini N kuadrat kurang 12N. Nah, dari sini kan bisa dicoret dia N kuadratnya. Maka kita punya N tambah 12 membagi habis N kurang 12N. Berarti 11N ya. 121 kurang 11N. Oke. Ini belum habis N-nya. Kita kurangkan lagi dengan N tambah 12. Atau kelipatan dari N tambah 12. Terserah mau dikali berapa ya. N tambah 12 membagi habis ini 121 kurang 11N dikurangkan dengan N tambah 12 kelipatannya. Ini kita mau mematikan N. Berarti supaya mati ini 11. Dia boleh dikurang, boleh tambah ya. Kalau dia min 11 jadi tidak habis ini. Berarti kita tambah. Boleh ditambah. Maka kita punya N tambah 12 membagi habis 121 kurang 11N ditambah ini 11N tambah 11 kali 22. 11 kali 12. Ya. Kita bilang jadi 11 kali 12 masih dikalikan. Ya. Ini habis. Nah, jadi kita punya terakhir ini udah habis N-nya. Sudah selesai. N tambah 12 membagi habis 121 ditambah 11 kali 12. Ya, ini bisa dikalikan aja boleh. Atau kalau malas mengalikannya, kita faktorkan aja nih. N tambah 12 membagi habis. Ini 11 kali 11 ya. Keluarkan 11. 11 tambah 12.
N tambah 12 membagi habis 11 kali 23. Gitu. Nah, artinya N tambah 12 adalah semua faktor positif dari 11 kali 23. Ya. Ini artinya N tambah 12 adalah semua faktor positif dari sini. Jadi pertanyaan nilai terbesar N. Supaya N tambah 12. Supaya N terbesar, maka ambil faktor terbesarnya dong. Ya. 23 kali 11 berapa? 32, 32. 253 ya. Jadi kan tadi N tambah 12 membagi habis 253. Nah, agar N terbesar, agar N maksimum, maka N tambah 12 itu adalah ya 253. Contoh gini deh. A atau ya A membagi habis 24. Berarti kan A itu semua faktor 24 kan? Ya, 1, 2, 3, 6, 12, 24. Agar maksimum tentu A-nya 24. Nah, maksimum ini pasti. Sini dapat A sama dengan 253 kurang 12. 241. Oke. Ada pertanyaan untuk nomor 5 ini? Ini kayaknya udah pernah kita bahas ya. Model kayak gini. Ya, dengan cara yang sama, kalau paham nomor 5, coba nomor 6 dikerjakan dulu ya sendiri, sama persis caranya dengan soal nomor 5. Ya, sama persis. Dengan Eclipse. Nomor 6. Nah, ini ya. Tentukan semua bilangan bulat positif D yang memenuhi D membagi habis ya, N kuadrat tambah 1 dan juga membagi habis ini. Nah, jadi artinya ini 2 soal ya. Nah, ya. Jadi di sini artinya D itu membagi habis N kuadrat tambah 1 ya. Oke. Dan D juga membagi habis ini N tambah 1 kuadrat tambah 1. Ya. Kita mau mulai dari mana nih? Dari sini ya, dari sini aja ya. Nah, ini kita kurangkan dengan kelipatan dari sini nih. Boleh ya. Jadi D itu berarti membagi habis N tambah 1 kuadrat tambah 1, kita kurangkan dengan ini. N kuadrat tambah 1, kelipatannya. Kelipatannya biar mati N kuadratnya tetap ya. Kali 1 aja nih ya, karena kalau dikali N jadi N pangkat 3. Nah, silakan dilanjut coba. Ini kayaknya udah sama. Silakan coba dulu. Biar lebih paham. Yang udah dapat jawab ini boleh dikirim ke WA ya biar saya lihat. Saya minum dulu bentar.
Oke, kita lanjut aja ya. Nah, kayaknya sedikit lagi. D membagi habis. Ini kita jabarkan aja ya. Kalau dijabarkan ini menjadi N kuadrat tambah 2N tambah 1 tambah 1 ya, dikurang ini N kuadrat kurang 1. Nah, ini coret ya. Berarti D, suatu bilangan D membagi habis ini 2N, ini 1 kurang 1 habis, 2N tambah 1. Nah, ini udah cukup ya, membantu pangkatnya sudah berkurang dari pangkat 2 menjadi pangkat 1. Kuncinya, kita mendapatkan D-nya membagi habis suatu konstanta. Yang mana? Yang ini dong. Kita boleh pakai ini. Kan tadi katanya D membagi habis N kuadrat tambah 1. Nah, boleh juga ya. D membagi habis N kuadrat tambah 1 ditambah atau dikurang ini kelipatan ini. Nah, ya. Biar habis ini dikurang ya. Kurang. Ini nggak boleh pecahan ya. Ini kalau dikali N ternyata 2N kuadrat. Nah, yang ini juga boleh dikali ya kelipatannya. D membagi habis ini boleh dikali 2. Nah, boleh ya, dikali 2. Dikali N supaya habis 2N kuadratnya. D membagi habis ini 2N kuadrat tambah 2 kurang 2N kuadrat kurang N. Sampai di sini, ini bisa dicoret. Kita punya D membagi habis 2 kurang N. Nah, sudah ada 2 persamaan linear ya, N-nya 2 pangkat 1. Lalu bagaimana? Boleh juga di-Euclidkan ini sama ini. Ya. Ini semua dengan Euclid ya. Dengan Euclid. Ini sama ini ya. Oke. Dari sini coba ganti warna. D membagi habis 2 kurang N ditambah atau dikurang kelipatan daripada 2N plus 1. Berarti ini ada 2N ini ditambah ya. Berarti N-nya ini kali 2. Kali 2. Nah, seperti ini ya. Oke. D membagi habis ini 4 kurang 2N ditambah 2N plus 1. Nah, ternyata bisa kita coret 2N-nya. Tinggallah dia. D membagi habis 4 tambah 1, 5. Tuh. Ya, udah gampang kan? D itu semua faktor positif dari 5. Dari sini artinya D adalah semua faktor positif dari 5. Jadi gitu. Jadi kuncinya kita membuat luas kanan ini menjadi konstanta. Selesai. Maka D jawabannya adalah bisa 1 dan D sama dengan 5. Selesai. Gitu aja ya. Oke. Lanjut lagi nomor 7. 7. Oke, ini soalnya ya. Banyaknya bilangan bulat dari 1002 sampai dengan 2023 yang habis dibagi 6 atau 15. Jadi
kita cari dulu banyak bilangan bulat yang habis dibagi 6. Baru yang habis dibagi 15. Nanti berikutnya cari KPK-nya ya, karena ada yang sama pasti. Ingat, atau itu kan gabungan. Kalau gabungan itu nanti rumus gabungan, ya. NA gabung B, itu kan rumusnya adalah NA ditambah NB dikurang NA iris B. Nah, jadi kalau ini irisannya adalah KPK. Ya. Oke. Kita cari dulu kelipatan 6K lah. Banyak bilangan bulat 6K. Ya. Dengan ya. Kalau manual ini lama, ini pakai floor aja kan. Kalau dia banyak bilangan kelipatan 6 atau habis bagi 6 dari 1 ya. Dari 1 sampai dengan 2023, itu kan rumusnya langsungnya floor 2023 dibagi 6. Nah, tapi di sini dari 1002 bukan dari 1. Tentu kita kurangkan dengan banyak bilangan yang habis dibagi 6 dari 1 sampai 1002. Maka ini caranya langsung aja floor 2023 per 1002 ya. Sebentar. Salah. Per 6 ya. Nah, ini yang dari 1 sampai 2023 dikurangkan dengan ini. Tunggu sebentar. 1002 habis dibagi 6 nggak? Ini bisa silap kita. Kalau misalnya kita tuliskan 1002 per 6. Ini bisa silap. Kenapa? Karena 1002 itu kan dia, kalau kita lihat ini genap, berarti dia habis dibagi 2. Dan juga, ini kalau ditambahkan, bijinya 1 tambah 0 tambah 0 tambah 2 kan 3. Berarti juga habis dibagi 3. Artinya dia kelipatan 6. Ya, nah sementara ini kan bukan diantara. Kalau diantara oke. Ya. Ini kan dia sampai. Dari ini berarti ikut ya. Nah, berarti jangan dari 1002. Ya, kita di bawah ini. 1001 aja. Nah, karena dia ikut. Ya, yang 1002 itu ikut dihitung. Gitu. Tinggal hitung ya. Kita bagikan aja. Kita gunakan kalkulator aja. 2023 dibagi 6 itu 337,16. Kurangi floor ini 1001 dibagi 6, 166,83. Nah, 8 aja deh ya. Karena floor itu kan bulatan ke bawah ya. Floor itu dia bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari N. Berarti ini jawabannya adalah 337. Kalau ini floornya 166. Saya kurangkan aja. 337 dikurang dengan 166. 171. Yang kedua, kita cari banyak kelipatan 15. Ya, dengan cara yang sama ya. Floor 2003 per 15 dikurangi dengan, nah kalau di sini boleh 1002 per 15. Kenapa? Karena 1002 kan nggak habis dibagi 15. Ya. Gitu. Kita hitung 2023 dibagi 15. Ini jawabannya 134. Floor 134,8 aja. Sementara 1002
Bagi 15, 66,8. Berarti sama dengan floor ini adalah 134 kurang 66. Kurang 66. Ya, ini 68. Oke. Jangan lupa irisannya ya. Irisannya yaitu tadi FPB dari 6 dan 15. Ya. Berapa FPB 6 dari 15? Maksudnya 30 ya. Kok 30? KPK maksudnya, sorry. Kok FPB? KPK tadi ya. KPK-nya. Ini kan 15 tambah 15, 30. 30 kan bisa dibagi 6. Nah, 30. Berarti kalau 30 itu langsung aja floor 2023 dibagi 30 dikurang dengan floor 1002 dibagi dengan 30. Hitung 2023 dibagi 30, 67. 0,4. Yang kedua, 1002 dibagi dengan 30 juga, 33,4. Ini sama dengan 67 dikurangi 33. 67 kurang 34. Oke, maka jawaban kita ya. Jadi totalnya yang pertama 171 ditambahkan dengan NA ditambah NB 68 dikurangkan dengan irisannya yaitu KPK-nya 34. Ya. 171 tambah 68 44 205. Ya, kira-kira. Dulu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 8. Nah, nih. Jika A, B, dua bilangan asli, di mana A kecil sama dengan B. Sehingga akar 3 ditambah akar A dibagi dengan akar 4 tambah akar B adalah bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan yang dapat diubah ke dalam pecahan. Misalnya pecahan A per B. Kalau ini dipakai AB. P per Q. Nah, inilah ya bilangan rasional Q ya. Jadi saya ulangi, bilangan rasional adalah bilangan yang bilangan bulat. Enggak bulat sih, bilangan real ya, real yang dapat diubah ke dalam bentuk pecahan P per Q. Itu dia. Sekarang apa hubungannya ke sini ya? Kita samakan aja dengan ini. Katanya kan rasional Q, yaitu akar 3 ditambah akar A per akar 4 langsung aja 2 ya. Tambah akar B itu sama dengan P per Q. Nah, ini gimana caranya? Bisa kita kali silang ya. Q kali akar 3 berarti Q akar 3 ditambah Q akar A sama dengan ini kali silang 2P ditambah P akar B. Oke. Nah, ya ini boleh kita pindahkan menyilang ya karena ini ada Q, ini PP,
kita menyilangkan aja. Misalkan yang 2P ini pindah ke kiri ya. Q akar 3 kurang 2P. Nah, yang ini ke sini. Supaya menyilang ya. Ini masing-masing ada PQ. Jadi P akar B kurang Q akar A. Oke. Kita di sini ketemu bilangan akar semua, biar mudah. Kuadratkan kiri kanan boleh, supaya hilang bentuk akarnya, minimal berkurang. Ini kita kuadratkan menjadi 3 Q kuadrat, kurang ini dikalikan 2 kali 2, 4. 4 akar 3 ya, kali PQ, ditambah 2P kuadrat, 4P kuadrat. Oke, yang ini kuadratkan. Ya. Berarti, supaya ada Q, ini dari sini ya, boleh dari sini. Akar A kuadrat berarti A dikali Q kuadrat, kurang, dikalikan semua, 2PQ, akar B, atau taruh depan akar AB, kali PQ. Supaya apa? Supaya ini sama dengan ini bentuknya, PQ. Kemudian, yang ini ya, ditambah P akar B kuadrat, berarti B kali P kuadrat. Oke. Ya, jadi di sini kita samakan aja koefisien ruas kiri dengan ruas kanan. Fokus kita ke PQ. Ya, PQ ada di sini. Ya. 4 akar 3 itu harusnya sama dengan akar AB. Nah, di sini akar AB sama dengan ini ada yang salah kayaknya ya. Duanya ya, lupa ya. Iya, ada duanya, betul. Ada duanya di sini ya, silakan. Baik. Ya, ini 2 akar AB ya. Berarti 2 akar AB sama dengan 4 akar 3. Bagi 2, akar AB sama dengan 2 akar 3. Atau akar AB sama dengan akar, ini 2 masuk akar 4, 12. Ya, berarti kita cari aja mana yang memenuhi A kali B itu 12. Bagi beberapa kasus. Dengan AB bilangan positif. Kasus pertama, AB-nya misalnya 3,4 ya. Uji aja bentuk awal ini ya, awal. Akar 3 tambah akar A. A-nya tadi 3, akar 3 per akar 4 tadi 2 ya. Tambah akar B, B-nya 4, 2. Ini menjadi 2 akar 3 per 4. Atau setengah akar 3. Apakah ini bilangan rasional? Ya, tidak ya, dengan ini tadi dengan P ada cara lain lagi selain bilangan rasional itu bentuk pecahan P per Q ya, dengan PQ elemen bilangan asli ya. Nah, ini kan enggak nih. Akar 3 per 2, dia bukan bilangan asli. Tidak memenuhi. Yang lain, kasus kedua. Pasangan AB misalnya 2 kali 6 ya. 2 kali 6. Berarti kan, mari akar 3 tambah akar AA-nya 2 ya, bagi dengan 2 tambah akar B. B-nya tadi 6. Ya. Ini juga sama kayaknya nih. Kalau kita apa namanya? Kali akar sekawan ya, kita rasionalkan. Ini menjadi ada akarnya masih di atasnya ya. Kita kali dengan 2 dikurang akar 6
Ini juga tidak memenuhi ya, TN. Sekarang yang ketiga. Ketiga, coba AB 1 dengan 12 ya. Oke, 1 dan 12. Jadi dia akar 3 tambah akar A, akar 1 per 2 tambah B-nya tadi, B-nya B-nya akar 12 ya. Akar 1 itu 1 ya. Nah, ini coba kita rasionalkan aja. Kita kalikan dengan ini. 2 kurang akar 12 per 2 kurang akar 12. Ini 2 kali akar 3 kurang akar 3 kali akar 12 berarti 2 kali 3, 6 ya. Tambah ini 2 kurang akar 12. Ya, akar 12. Per, ini dikalikan 4 kurang 12. Taruh di sini aja. Sekali lagi nih. Nah, 2 akar 3 min 6 tambah 2 min 4 kurang kan 2 akar 12 itu kan 2 akar 3 ya. Nah, yang bawahnya 4 kurang 12 berarti min 8. Ternyata bisa dicoret akarnya nih. Tuh. Jawaban kita adalah min 4 per 8. 1 per 2 memenuhi. Ya. Jadi pasangan terus AB, jawaban kita adalah dengan A lebih kecil B ya. Berarti ya tadi kenapa ini kan ada A kecil B, kita langsung pilih A lebih kecil dari B, 34, nggak kita balik 43. Sama dengan AB ini 26, nggak kita balik 62 karena ada keterangan A kecil B. Mungkin nggak, supaya tidak terlalu banyak kita menguraikan kasusnya. Jadi pasangan AB-nya adalah A-nya 1, B-nya 12. Ya, kita copy dulu. Untuk pertemuan ketiga ya, itu kan dijadwal harusnya hari Minggu ya, itu saya ralat jadinya Senin ya, Senin dan Selasa. Karena saya kira hari Rabu kemarin olim kita matematika, ternyata hari Kamis masih ada waktu gitu. Ini saya umumkan di grup. Ya, jadi untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan ketiga, ya, kombinatorik, itu hari Senin ya, 19.30. Terakhir nanti geometri hari Selasa. Jadi minggu besok kita off dulu. Lanjut nomor 9. Ya. Banyaknya bilangan asli K yang memenuhi K membagi habis ya. N pangkat 7 kurang N untuk semua bilangan asli F. Ya, ini kita tinggal faktorkan aja ya. N pangkat 7 kurang N itu bisa difaktorkan, keluarkan N-nya. Dikali N pangkat 6 kurang 1. Nah, ini selisih kuadrat. Ini menjadi N dikali ini N pangkat 3 plus 1 dikali N pangkat 3 kurang 1 ya. Oke, ini bisa dijabarin masing-masing. Ingat ya, kalau dia A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 boleh difaktor menjadi A tambah B dikali A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat.
Kalau dikurang, A kurang B, ini A kuadrat tambah, sebentar ini ada yang salah. Yang ini kurang ya. Ini kurang, nah, kalau ditambah. Nah, B tambah B kuadrat. Oke. Nah, jadi bedanya kalau yang tambah, ditambah, ini kurang. Kalau yang kurang, sini kurang, sini tambah. Ini di aljabar sudah pernah dibahas. Saya boleh dikotakin. Oke. Ya, jadi kalau kita faktorkan, ini menjadi N dikali yang ini N plus 1 dikali N kuadrat kurang N plus 1. Yang ini N min 1 dikali N kuadrat plus N plus 1. Nah, lihat di sini ya. Apakah ada bilangan yang berurutan? Gitu ya. Ada, ini ada nih N kurang 1, kita buat N kurang 1, baru N tambah 1. Nah, ini tuliskan aja ya. Tuliskan aja. N kuadrat tambah N tambah 1. Oke, nah jadi ini adalah 3 bilangan berurutan. Ya, bilangan asli berurutan. Nah, jadi kalau ada 3 bilangan asli berurutan, ya, maka dia habis dibagi 3 faktorial atau 6. Ya. Kalau dia 2 bilangan asli berurutan, habis dibagi 2 faktorial. Demikian seterusnya. 4 bilangan asli berurutan, habis dibagi 4 faktorial. Ya. Nah, kesimpulannya, yang pertama, ya, jadi 6 itu membagi habis ini. Ya. N pangkat 7 kurang N. Oke, kita baru dapat ini. Nah, yang kedua, dengan Fermat ya. Kedua, ini yang pertama masih. Kedua, dengan Fermat Little Theorem, ya, FLT, yang pernah saya berikan. Kalau dia A pangkat P kurang 1, ya, itu sama dengan 1 modulo P. Dengan A dan P relatif prima atau FPB 1, dan P bilangan prima. Itu adalah Fermat Little Theorem. Ada di rekaman video teori bilangan. Nah, kalau dipindahkan ke kiri, ya, A pangkat P kurang 1 itu adalah 0 modulo P. Artinya habis dibagi P, 0 sisanya dibagi P. Ya. Ini. Kita lihat di sini. Ya. N kuadrat kurang 6. Nah, yang ini ya. N pangkat 6 kurang 1. Nah, jadi kita tulis jadi N pangkat 6 kurang 1 itu 0 modulo 7 ya. Dengan 7 bilangan prima kan. Nah, sini P kurang 1-nya 7 kurang 1, 6. Artinya apa? Artinya di sini 7 membagi habis N pangkat 6 kurang 1. Nah, kalau 7 membagi habis N pangkat 6 kurang 1, tentu 7 juga membagi habis N dikali N pangkat 6 kurang 1. Gitu ya. Karena N pangkat 6 kurang 1 sudah habis bagi 7. Dikali berapapun pasti habis bagi 7. Dari 2 ini, ya, habis bagi 6 dan 7. Ya. Artinya 42 membagi habis N pangkat 7 kurang 6. Ya. Nah, pertanyaannya tadi adalah banyak bilangan asli. Ya, jadi banyaknya bilangan asli, ya, itu semua faktor dari 42. Jadi K adalah
semua faktor positif ya dari 42. Oke. 42 itu 6 kali 7, 2 kali 3 kali 7. Jadi kalau banyak faktornya, pangkatnya aja nih. Tambahin 1 ini kan 1, 1, 1. Berarti 2 kali 2 kali 2. Jawabannya adalah 8. Ya, ditanya adalah banyak bilangan asli K. Berarti jawabannya 8. Gitu. Ya. Nomor 10 ya. Tentukan jumlah semua bilangan bulat positif. Ya, tentukan jumlah semua bilangan bulat positif 2 digit. Ya. 2 digit yang dapat dibagi oleh masing-masing digitnya. Jadi misalkan bilangan itu adalah AB, ini bilangan 2 digit. Pertanyaannya adalah yang dapat dibagi oleh masing-masing digitnya. Artinya ya, B ini membagi habis AB. Dan A juga membagi habis AB. Gitu. Itu maksud soal ini. Oke. Untuk bilangan 2 digit AB, A itu kan posisi puluhan. Jadi bisa dibuat ini B membagi habis 10A tambah B ya. B itu satuan. Ya jelas kalau B itu habis bagi B. Sekarang tinggal 10A habis bagi B. Ya. 10A habis bagi B. 10. Berarti boleh B itu faktor dari 10. Ya, B itu bisa 1, 2, 5. Oh, ini A dan B digit ya. Jadi A dan B itu digit atau bilangan, tentu maksimalnya 9, minimalnya adalah 0. Hati-hati dengan A. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Karena A itu angka depan. Nah, sekarang untuk yang ini. Yang ini. A membagi habis AB. Kita ubah juga kayak tadi. Berarti A membagi habis 10A tambah B. Ini kalau ini udah hiraukan ya. Kalau dia 10A, kan ada faktor A. Ini hiraukan aja. Pasti habis bagi A. Tinggal ini. Berarti dia A membagi habis B. A membagi habis B. Ya. A itu faktor dari B. Bisa ditulis ya. B itu adalah kelipatan dari A. Karena dia A itu dia lebih kecil sama dengan B. Nggak boleh A lebih besar dari B ya. Kalau A lebih besar dari B, ya nggak bisa membagikan B. Oke, kita uji sekarang masing-masing K-nya. Kita pakai satu aja ya, ini K-nya 1. Kalau K-nya 1, berarti A sama dengan B. Maka bilangan itu adalah AB, A-nya 1, B-nya 1, 11. 22, 33, 44, 55, terus sampai 99. Nah, ini dia. Coba buktikan ya. 11 habis dibagi 1, habis. Bagi 1, habis. 22 habis bagi 2. Ya, habis ya. Itu untuk K sama dengan 1. Yang kedua untuk K sama dengan 2. K-nya 2. Berarti dari sini
B sama ini tadi harusnya B sama dengan ya. B sama dengan K. Kan ini dibalik aja sih. Kalau K-nya 2, B sama dengan 2A. Ya. Kalau A-nya 1, langsung aja uji A-nya 1, berarti B-nya 2. Udah ya, cek aja. 12 itu habis dibagi 1, dibagi 2. Kalau A-nya 2, B-nya 4 ya. A-nya 3, B-nya 6. Nah, ini sedikit nih. Kalau A-nya 4, 4 kali 8. Nah, kalau A-nya 5, udah 10 nggak mungkin ya. Sampai sini aja dia. Ya. Kalau A-nya 5, 5 kali 10 kan nggak ada dia. Dia 9 maksimal. Ya, kalau K-nya 3 nggak kita pakai karena di sini ya, B itu kelipatan angka K yang di sini. Berarti kita ambilnya K-nya di sini yang 5 supaya ikut kemarin. K-nya 5, berarti B sama dengan 5. Nah, kan kalau dia 1, A-nya kan dia 5, cocok kan? 5A. Berarti ketika A-nya 1, A-nya 1, B-nya 5, 15. A-nya 2, 10. Nggak mungkin ya. Nah ini. Maka jumlah semua AB, ditanya jumlah semua bilangan AB, 2 digit AB. Bilangan semua nih. 11 tambah 22 ini kan artinya jumlah semua bilangan bulat positif. Berarti ini artinya 11 tambah 22 tambah 33 terus tambah 12 ya, semuanya nih. Tambah 24 sampai tambah 48 15. Tinggal di belakang. Ya, ini udah dihitung, nanti jawabannya adalah 630. Oke, gimana kira-kira hari ini? Ada pertanyaan dari 10 soal yang kita bahas teori bilangan? Ya, gini banyak teori-teori kalau teori bilangan ya. Akila dulu. Akila gimana? Akila ada pertanyaan? Akila. Kayaknya nggak ada dulu, Pak. Apa aja nanti dicoba pahami ulang kembali ya. Iya, Pak. Salwa gimana Salwa? Nggak ada, Pak. Bisa dipahami kira-kira Salwa? Bisa. Saya ini Ajril gimana Ajril? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Mantap ya. Hari Senin kita kombinatorik ya, hari Senin. Besok libur minggu. Senin malam sama Selasa malam geometri. Siapa lagi nih? Oh nih, Sophie Laili. Sophie Laili. Ini Sophie Laili ini gimana? Bisa ngikuti nggak nih materi ini? Iya. Oke lah ya. Jadi nanti dia chat aja. Oh, mic-nya rusak. Oke. Oke. Nanti untuk yang baru bergabung saya kasih rekaman kombinatoriknya ya. Biar nanti ada persiapan. Makanya hari Minggu waktunya untuk belajar lah. Semua lah. Saya akan kasih rekaman yang itunya aja pelajaran kombinatorik dan geometri sekalian. Oke ya, sampai sini saya tutup saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.